aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Esher lewat fafe. Kayak obat nyamuk fafe. Dari pernyataan Agatha yang itulah yang memicu panasnya Mikana di balik pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ada perdebatan dan info dan gosip yang paling seru, di mana Mikana dengan ajaran oneness-nya bertempur melawan Agatha, didatengin oleh Agatha ya teman-teman ya. Ini berlandaskan kita tidak tahu ya apa yang terjadi ya. Mereka bukan berdebat tentang siapa paling benar, tapi mereka berdebat siapa paling sesat teman-teman ya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Nah di sini kita akan menyaksikan bagaimana Agatha berdebat dengan Mikana. Ini baru-baru aja terjadi teman-teman ya. Nah berdebat sama Mikana tentang siapa duluan masuk neraka gitu. Mereka sedang mempertanggungjawabkan oneness-kah duluan masuk neraka ataukah Tritunggalkah yang duluan masuk neraka. Nggak apa-apa, biarkan mereka berdebat ya. Berlandaskan pertama ya, kita ceritakan kronologi bagaimana kemudian perdebatan satu malam kemarin ini bisa terjadi. Karena Agatha yang dikatakan oleh Mikana berani menghina Tuhan di perjanjian lama yang dikatakan Yod He Vav He dan disamakan dengan obat nyamuk. Wah, begitu menggairahkan kan video kali ini. Oke, kita lihat ya pernyataan Agatha yang Mikana itu membantah, yang kemudian Agatha tidak setuju dengan bantahan Mikana, lalu kemudian naik langsung menggeruduk Mikana di roomnya sendiri. Mari kita lihat keseruannya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa teman-teman untuk nih tolong banget, tolong ya, ditulung teman-teman. Ditulung Bang Daman untuk subscribe channel ini teman-teman ya. Di YouTube ada yang namanya YT nih. YouTube kalian buka. Sebelum kita nonton nih Agatha berantem sama Mikana nih. Nih tolong di-subscribe ya. Nih teman-teman ditolongin. Nih LAI Logika Apologet Islam. Jangan lupa di-subscribe Logika Apologet Islam ya. Saya mohon banget ya teman-teman ya. Dibantu Bang Daman untuk subscribe Logika Apologet Islam. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita buka live kita pada hari yang berbahagia ini dan kita saksikan bagaimana si sesat melawan si sesat untuk memperebutkan siapa paling sesat. Kita buka live kita pada hari ini. Oke, untuk keduanya ada salam dari Mas Deddy Kobuzer. Oke, makasih Mas. Kita lanjut ke sini teman-teman. Oke, mari kita putarkan perdebatan antara Agatha dan Mikana. Tapi berlandaskan di atas ini. Pertama ya, ini kita ceritakan kronologinya. Tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Esher lewat fafe. Kayak obat nyamuk fafe. Dari pernyataan Agatha yang itulah yang memicu panasnya Mikana di balik pernyataan anjay. Itulah yang memicu panasnya Mikana ya teman-teman ya. Nah ini akan jadi video kedua nanti ya. Kita lihat bagaimana Mikana membahasnya ya. Oke, kita lihat dulu perdebatan di antara mereka berdua teman-teman ya. Mana dia? Di mana Agatha nyamperin langsung Mikana yang telah membidatkan dirinya dan mengatakan sesat. Padahal Mikana juga sesat, Agatha juga sesat. Dua-duanya sesat. Lalu siapa paling sesat? Ya dua-duanya. Siapa yang duluan masuk neraka? Ya nggak tahu, itu kalian sweet. Debat-debat aja dalam dunia. Ya insya Allah kalian tuh ngantri nanti. Ya, yang paling sesat masuk duluan. Udah, lanjut. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Oh, ini siapa ini? Ini saya, Dark Angel. Nama saya Wati. Wati? Oh gitu? Iya. Boleh Wati. Dijelasin Kak? Yang jaga apa? Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17.
Oke, tapi saya tanya dulu agamamu apa ya, Wati? KTP saya Islam, Bunda. Ya kita lanjut Oh, aja dulu ya. Islam, yang saya tanya keyakinanmu apa? Keyakinan saya percaya Tuhan Yesus. Nah, percaya Tuhan Yesus. Dia bilang dia murtadin. Bentar lagi kita buka, bentar. Saya buka TikTok dulu ya. Saya buka TikTok dulu. Maria Magdalena. Bukan, apa ya? Bentar, saya chat teman-teman saya kasih nampak ke kalian siapa dia sebenarnya ya. Oh, udah percaya Tuhan Yesus? Iya, tapi saya Kamu- mau bertanya itu. Boleh Oh, kamu dijelasin? percaya? Iya, ya, kamu percaya Tuhan Yesus itu dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang Di sini lucunya tahu nggak apa? Si Mikana nggak sadar kalau itu Agatha, teman-teman. Dia nggak sadar kalau itu Agatha. yang kekal? Yesus, ini makanya saya mau nanya dulu itu. Iya, kan kamu bilang percaya Tuhan Yesus. Kamu percaya dia adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17? Apakah Yesus itu Bapa? Oh, Nyohana. Iya, 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya cek dulu ya, 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Iya. Izin belajar ya, Kak ya. Silakan. 2 Korintus berapa tadi, Kak? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3 saya baca dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah dan Bapa. Ini gimana? Terpujilah Allah Bapa. Oke, ya saya tunjukkan ke kamera ya. Boleh. Nih, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apakah kakak percaya itu? Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita. Berarti Bapaknya Tuhan kita. Hah? Bapaknya, ini kan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Bapak Tuhan kita itu adalah Bapa kan? Oh, Tuhan Yesus itu punya Bapa lagi? Oh iya. Tapi Coba. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan seperti Bapa itu Tuhan. Bapa itu Tuhan ya. Berarti Tuhan ada berapa? Makanya ini mau belajar. Coba tadi Nah, makanya jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Udah jelas di situ terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Dan juga 2 Tesalonika 2 ayat 16 ayat 15 sampai 16. Oh, ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu coba ya sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. hubungannya Dan dia- sama Matius 3. Sebentar. Karena kamu kan mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya toh? Jadi kamu percaya nggak dia Bapa yang kekal, ya Bapa yang baik, Bapa yang sumber segala penghiburan? Kamu bilang kan mana ayatnya dia Bapa? Kan saya tunjukkan dulu ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Sebab itu Mikana masih belum nggak kalau ini Agatha, teman-teman. Wah, belajar dah tua, kencang kali penginjilan. Ntar lagi juga neraka juga ya, teman-teman ya. berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi para rasul itu mengajarkan baik secara lisan maupun tertulis, Yesua HaMasiah itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Wow, haleluya. Tuh, wow, haleluya. Ya. Lalu Wah, hahaha, gitu kan? Nah, kita bongkar dulu. Mana tahu teman-teman yang nonton pada nggak kenal ya. Ini Mikana ini adalah debaters ataupun dia sering buka komal ya di TikTok. Dia berpaham ajaran Oneness. Bagaimana ajaran Oneness, Bang Daman? Ajaran Oneness itu Bapa, Roh Kudus itu include dalam satu tubuh Yesus. Jadi tidak ada tuh 3 dalam 1 itu nggak ada. Nah, Agatha ini berpaham 3 dalam 1, tapi dia ortodok.
dengan pemahaman ortodok dia berani menghina Yahweh, ya Tuhan di perjanjian lama itu bagi dia Yohewewe kata dia gitu ya. Nah biarin, nggak apa-apa teman-teman. Yang sesat juga mereka, kita nggak usah ikutan, nonton aja kita. Nonton dan adu domba aja. Bagaimana itu yang Matius 3 pertanyaan saya? Oke, Matius. Dikatakan Yesus dibaptis, terus ada suara langit terbuka. Iya. Inilah Oke. anak yang kukasihi, yang dibaptis Yesus, tapi disebut anak. Aku masih bingung, Kak. Oke ya, jadi di Matius 3 ayat Di sini Mikana mutar sampai ke Sulawesi teman-teman. Karena orang Tritunggal ini kalau ditanya paham Wones, mereka yang putar sampai Sulawesi. Tapi kalau posisinya dibalik, Tritunggal yang menanyakan Wones itu putar juga sampai ke Sulawesi. Karena kitabnya saling bertabrakan. Contoh, Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya firman, firman adalah Allah. Berarti firman adalah Allah itu sendiri. Oke, di situ. Terus Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Firman yang tadinya adalah Allah, yang Allah adalah firman itu sendiri, menjadi daging. Ataupun menjadi manusia. Sekarang gini teman-teman, kalau kita bangun contoh ya, lembu jadi monyet, masih ada lembunya? Nggak ada, karena udah masuk ke dalam diri monyet. Maka udah satu jenis. Kalau itu ditanyakan kepada Tritunggal, mereka putar sampai Sulawesi. Kalau Wones, kenanya di mana? Kena ketika ditanyakan masalah baptisan. Masalah baptisan di Sungai Yordan, Yesus ada di bawah, merpatinya terbang di atas, yang itu adalah wujud Roh Kudus, dan ada suara dari langit. Kan ada 3 esensi itu. Ada suara dari langit, ada merpati, sama Yesus yang di bawah. Nah, menunjukkan apa? Bahwa Bapa di situ tidak ada berada di dalam Yesus. Nah, putar sampai Sulawesi Wonesnya. Menunjukkan apa? Mereka ini bukan berdebat siapa paling benar. Lalu bagaimana kalau mereka bilang, Kristen ini ajarannya benar. Dari mana benarnya, Bang? Benarnya ajaran Kristen saat Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yeah. Jalan kebenaran yang hidup, yang mana ini? Yang mana? Yang modelan mana? Maksudnya kita pertanyakan yang modelan mana? Jalan hidup yang kayak Tritunggal, tapi dibidatin sama Wones. Oh ya udah, berarti jalan hidup seperti Wones. Lah, dibidatin sama Tritunggal. Oh ya udah, Tritunggal itu punya Roh Kudus, jadi kamu ikut Tritunggal aja. Lah, bagi Wones, Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Oh, jalan hidup seperti Wones karena dia punya Roh Kudus. Lah, bagi Tritunggal Wones nggak punya Roh Kudus. Oh, saksi Jehovah aja. Lah, bagi Wones dan Tritunggal saksi Jehovah bidat. Mana jalan kebenaran dan hidup yang kalian amang-amangkan itu, yang kalian awang-awangkan, yang kalian gempor-gemporkan itu? Karena jalan kehidupan itu tidak mungkin menyesatkan, tidak mungkin membuat orang itu saling berbeda pemahaman. Gitu. Seperti Islam. Mungkin beda di dalam syariat daripada organisasi-organisasi, tapi tidak berbeda pada Tuhan, tidak berbeda pada Rasul. Rasulnya tetap Nabi Muhammad, Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Islam. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mau kita nonton Tritunggal sama Wones pun tetap yang benar nggak ada yang benar. Itu bayangin itu. Saking benarnya kita nonton Wones sama Tritunggal, isinya tidak ada yang benar. Isinya siapa paling sesat aja gitu. 13 sampai 17 kita baca dulu ya teman-teman. Alkitab itu nggak perlu kita tafsir, biar firman Tuhan yang menjawab dirinya sendiri ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suara siapa ini? Ya kan? Suara siapa ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan gitu. Oke. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Hubungannya sama ini? Ada. Ayo, hubungannya apa? Ayo, Tuhan hubungannya. Yesus disalibkan sama orang Farisi. Menebus dosa. Karena Tuhan, alasannya kenapa Tuhan Yesus disalib sama orang Farisi? Kenapa orang Farisi ngamuk? Kenapa? Dia ngaku anak Allah. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu sih yang aku tahu. Hanya mengaku hanya anak Allah gitu. Iya, engkaukah Mesias nih kepada Imam Kayafas ya? Engkaukah Mesias anak Allah? Nah, di situ dia anak Allah, bukan Bapak Allah.
Iya, berarti Tuhan Yesus itu hanya mengaku hanya anak Allah, maka disalibkan gitu. Iya kan katanya gitu, kalau nggak salah ada ayatnya, dia mengaku dia anak Allah. Dan di Lukas juga dikatakan ya sama malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung anak Allah. Pokoknya kita tugasnya sebagai orang muslim cuma satu, teman-teman. Kalau Tritunggalnya tersudut, weh, Oneness menang. Kalau Oneness yang tersudut, ye, Tritunggal menang. Kita gitu aja. Mereka lagi lomba siapa duluan masuk neraka ini, teman-teman. Nah, kayak tadi Mikana, wah, udah tersudut nih. Nah, apa hubungannya penyaliban sama yang tadi baptis itu ada suara-suara itu? Ah, ayo Mikana, ayo, pecah piring kita. Rusak piring kita hari ini perdebatan mereka, teman-teman. Iya, jadi bilang udah bener-bener Islam. Seluruh manusia menyembah Allah, menyembah yang lain. Ah, debat kan kalian? Nah, percaya kan sih? Allah. Oh iya, jadi gimana nih Kak? Dia bapak atau anak ya Kak? Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu mengatakan, aku bukan Bapa, dia nggak akan disalib sama orang Farisi. Nah, di Markus 14. Markus 14 ayat? Markus 14 ayat 62. Ayat 62. Ayat 61 sampai 62 sampai 63. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Tuh. Jawab Yesus, iya, sabar cantik. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum metong. Ya, nah, Tuhan Yesus menjawab, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Putar terus, Onenessnya putar terus. Yang ditanyain tadi apa sama Tritunggal? Hah? Begitu di Sungai Yordan, ya ada Yesus, ada merpati, ada suara dari langit. Dan itulah anakku yang dikasihi, ya dikatakan anak Allah tuh bukan dikatakan Bapak include di situ tuh. Ah, ayo yang Oneness mutar-mutar nggak bisa jawab. Ayo. Nanti kita bela Oneness ya, teman-teman. Kita pokoknya bela siapa yang menang. Oke, kita lanjut ya. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kakak tahu nggak yang datang di tengah awan-awan di langit itu menurut iman Yahudi siapa? Berdasarkan firman Tuhan. Oh, nggak tahu ya. Oke, saya tunjukkan firman Tuhan. Karena yang diimani oleh orang Farisi, orang Yahudi, yang datang di tengah awan-awan di langit, itu hanya Bapa Sang Pencipta. Keluaran 34. Oke, teman-teman. Berarti Mikana pas ditanyain Agatha udah mutar, udah sampai ke Maluku, teman-teman. Bentar lagi sampai Papua deh itu. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi di sini Tuhan yang datang dalam naungan awan, dia berseru juga, ya, Tuhan, Tuhan, bukan berarti ketika dia berseru Tuhan, Tuhan, ada Tuhan yang lain, ya, karena dia Tuhan yang esa. Di sini kan Musa sudah menyaksikan Tuhan yang turun dalam naungan awan. Makanya orang Yahudi percaya Tuhan yang datang dalam naungan itu adalah Elohim itu sendiri, Hashem itu sendiri, Bapa itu sendiri, ya. Dan sudah disaksikan oleh Rasul Petrus, Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes juga, ya, yaitu di Matius 17. Ini jawabnya kenapa muter cuman jelasin itu? Kenapa muter? Enggak, lagi pengen jalan-jalan aja Kakak Agatha, lagi pengen sampai ke Papua Nugini, insya Allah Onenessnya ya. Karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Makanya kalau kamu, ya, kamu yang memaksa pemikiranmu masuk ke Alkitab, itulah kamu akan menyimpang dari ajaran Alkitab. Jadi di sini cuman tulisannya anak Allah kata Lukas. Iya. Matius anak. Loh, kok jadi Bapak gitu. Aku bingung, Kak. Coba. Iya, makanya kan saya bilang sendiri. Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri.
Kalau kamu kan sudah saya tahu kamu siapa ya kan, sebentar Agatha, sebentar Wati kan, karena kamu memang Baru ketahuan. Baru ketahuan. Tadi dia percaya dia Wati ya teman-teman ya. Dulu nama Facebook Agatha nih Afrida Magdalena Lumbagayol. Begitu dia mengaku dirinya sebagai murtadin, kami cek itu cyber api. Sekarang udah dihilangin akunnya. Tadi kami udah cari, nggak ada. Akunnya udah dihilangkan. Afrida Magdalena Lumbagayol. Dari awalnya dia punya anak berapa? 2 ya anak dia. Pokoknya dia janda. Terus emang oten banget. Nggak ada Islamnya. Apaan? Ngaku di KTP Islam. Kagak ada. Buktiin KTP lu Islam. Kagak ada. Bacot aja lu. Nah jadi bukan itu yang mau kita masalahkan. Yang mau kita masalahkan, dia tadi ngaku Wati. Pas ngaku Wati, Mikana kagak sadar. Padahal ini musuh bebuyutan Mikana loh. Akhirnya dia sadar kalau ini adalah Agatha. Masa muka sejelek itu nggak bisa ditandain? Aneh. Tepuk tangan dulu buat ini Agatha karena berhasil menyamar ya. Oke lanjut. Omonganmu, tapi nggak apa-apa. Kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini, karena kami mengasihimu ya. Sebab kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak ditafsir berarti dia anak Allah ya? Sebentar. Iya, anak Allah itu siapa? Kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, nah makanya di ayat 20 coba kita cek. Sebentar. Nanti ketahuan bohongnya. Gimana sih? Sebentar. Ya, di Matius 17 di sini Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, haleluya. Iya, jadi anak. Wow, Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku dia yang datang dalam naungan awan. Nah, artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana. Dalam waktu yang bersamaan. Katanya musuh bebuyutan. Masa ketika didatangin musuh bebuyutannya kurang persiapan? Nih Agatha nih, nggak main kasih tahu nih, kurang persiapan nih. Nggak ada dalam bumi. Iya. Makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti terus rendah hati supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada 2 hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Yang ditanya anak Allah. Kabarnya Mikana udah putar dari Papua Nugini, sekarang berada di Samudra Atlantik ya teman-teman ya. Lagi main sama hiu megalodon. Pernah ngomong ya. Kan kamu bertanya. Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapak Allah. Ini maksudnya nggak ada Bapak Allah. Yesusnya nggak ada Bapak Allah. Tuh, dia Bapak. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapak Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap, dari nggak menyimak. Karena kan Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang. Aku kasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan. Iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan
di Markus 14 ayat 62 ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, inilah anakku yang kukasihi. Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus dalam batu harus Berantem terus, pecahkan piringnya, pecahkan. Ya, lambungnya copot lambungnya, copot terus. Lagi lomba-lomba siapa duluan masuk neraka, teman-teman. menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan. Kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Ya, baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini Ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang Ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Ya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT 3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi. Pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut putra. Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 dia adalah bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasia itu adalah bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat. Udah, tanya balik Mikana, gimana sih musuh bebuyutan kok nggak nanya balik, mau aja dihajar sama Agatha. Tanya, Kristus itu siapa saja? Kristus itu adalah Bapa disebut Kristus. Nah, ini saya nih nyamar jadi Oneness nih. Kristus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Kristus itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Kristus itu sendiri. Antikristus, arti anti pembatal Kristus adalah yang menyangkal itu berada dalam Kristus. Yang disebut Kristus siapa? Yesus. Berarti segala kekristusan Bapa nyangkut ke dia, Roh Kudus nyangkut ke dia. Maka wujud asli Yesus Kristus adalah perwujudan Bapa itu sendiri. Tepuk tangan buat Bang Deman udah jadi Oneness. Aduh. Berarti bilang aja kalau Agatha ini anti Kristus, bilang. Nah, jangan lupa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aduh, gimana nih? Udah debut terus ya. Enggak gini. Ributnya mereka sebenarnya teman-teman. Itu karena gini, mereka nggak punya standarisasi. Siapapun yang baca, siapapun bisa menafsirkan. Sekarang muncul lagi itu Marsion. Tahu nggak Marsion apa? Bahwa YHWH itu iblis. Bayangin, lebih parah lagi Marsion keluar lagi. Belum lagi nanti ajaran-ajaran F Kambuan, Pak Kambuan tuh. Tuhan itu cuma Bapa itu sendiri. Yesus itu fiktif. Cuma ajaran manusia yang menubuatkan manusia bisa disembah. Wow, itu lebih parah lagi teman-teman. Intinya mereka akan terus parah-parahan. Orang ajaran datang dari manusia pemikirannya terbatas, maka penjabarannya juga ikut terbatas. Lu jabarin kayak gini, rusak di situ. Lu jabarin kayak gitu, rusak di sini. Itu ajaran yang sudah pasti. Tepuk tangan buat orang yang duluan masuk neraka. Alhamdulillah kita berada di Inna Dina Indallahil Islam. Masya Allah teman-teman, kita lanjutin. 18. Katanya Oke. menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak-bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan yang menyampaikan sendiri. Karena bukan bapak-bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapak itu sendiri. Kan Tuhan berkata juga di Yohanes 14. Coba Yohanes Di situ di dalam bahasa Gimana guys? Tuhan itu bapak-bapak. Kita dengar lagi. Kita dengar lagi ya. Hamasia itu adalah Bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 dengar, ayat kita dengar ya. 18. Dengar ya. Bukan bapak-bapak. Katanya Oke. menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Ya udah, jadi kalau bukan bapak-bapak siapa? Wah kau gitu. Kenapa jadi bapak-bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan yang menyampaikan bapak-bapak. sendiri. Karena bukan bapak-bapak. Bukan bapak-bapak guys. Berarti ya.
Udah terserah kalian lah, mau Tuhan bapak-bapak, kayak mau uak-uak, kayak mau uak jual tua, ya serah kalian. Intinya Nabi Muhammad udah datang, ini cara pikir gini, kalau ingin menemukan Tuhan, kelar. Kalau kalian apa? Percaya satu tulisan, wah manusia jadi Tuhan. Sama aja kalian juga bisa jadi Tuhan. Kalau ada yang tulis kalian adalah Tuhan, 2000 tahun yang akan datang kalian disembah. Sama seperti kalian menyembah manusia yang dituliskan sekarang. Sama. Kan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan berkata juga di Yohanes 14. Coba Yohanes Di situ di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yeshua HaMasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampil, itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. Tanpa menyatakan diri tidak bisa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat 4. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Nah, Kamu ya Tritunggal, balas. Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Ya, dia Tritunggal. Mikana dia Tritunggal. Kita dukung Mikana sekarang ya. Ini kayaknya Mikana menang. Ini tanya balik Mikana. Jangan rugi ku dukung. Tadi aku dukung Agatha, sekarang aku dukung Mikana ya. Oke, semangat. Kasih semangat dulu buat Mikana. Tangan buat Mikana. Gas Mikana, gas. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu Tritunggal. Kita diskusi aja. Kita nggak usah Iya, saya mau tanya dulu sama kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Nah, Oke, Matius 28 ayat 19. Mikana, dah. Oleh karena itu, Aku udah enggak Agatha lagi. Aku Mikana ya. karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak Tritunggal? dan anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di mana Bapak tertulis dan Tritunggal? Di mana di situ tertulis bapak. Itu, Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Yohanes, Apa? Coba apa baca. konsep Tritunggal di abad kedua? Weh, Agatha nih nggak paham. Maksud daripada Wones ini, kan dia bilang bukan atas nama Bapak dan nama Bapak. Bukan, maksudnya gini, pemahaman Wones ini Bapak itu ada, tapi include di dalam diri Yesus. Roh Kudus itu ada, tapi include dalam diri Yesus. Jadi baptislah mereka di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu include satu paket. Di dalam paketnya Yesus. Gitu, nggak terpisah paketnya. Karena kalau terpisah jadi 3 Tuhan. Nah, gitu ya. Ya gitu ya Kak Mikana ya. Iya, betul. Kata nih kalah Gata, kalah. Ketawain. Kasih anjing di sini. Nah, tadi Mikana. Oke, go Mikana, go. Wah, yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin. Bentar, sabar. Yuk, Matius 28 ayat 19. Iya, di sini di mana tertulis Tritunggal? Coba baca Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang keluar dari Matius. Bapa. Iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus itu satu. Yang saya tanya, konsep Tritunggal paham nggak? Konsep Tritunggal paham nggak? Jelasin tadi. Gas. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi. Saya jelasin. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Firman di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya aus ya. berarti ini nggak ngerti Tritunggal teman-teman. Aduh. Aduh, kami karena nggak ngerti dia Tritunggal. Pecah piring kita kami karena ya kan. Pecah piring kita. Rugi saya belain di awal ya. Sekarang di pihak negara. Tanya balik, gas aja. Nanti kami yang Muslim nonton aja di pinggiran. Ada Mikana tuh. Woi, lagi dibakar. Wih, ada Agatha. Capek mereka debat. Kena bakar juga ya ujung-ujungnya gitu. Kita tunggu-tunggu aja di sana nanti ya teman-teman. Kita lanjut. Itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang Yesus bohong demi konsepmu yang oneness itu? Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar dulu Wati yang cantik dan manis. Jelaskan dulu konsep Tritunggal yang benar. Itu tadi. Saya tanya konsep Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu pencetusnya siapa Tritunggal. Itu tadi udah saya jelasin. Marahin kami kana, marahin Tuhan kok rangkap 3 kami kana ya. Nah, karena gini teman-teman ya. Ini kita bahas secara akal ya. Segala sesuatu yang bersatu emang dibilang satu. Contoh teh dingin, itu satu tuh.
Nggak akan dibilang 3, 1 teh dingin. Tapi kalau kita pisah, ini gula, ini teh, ini air, ini es batu. Ada berapa? Tetap 4, nggak akan jadi 1. Nggak ada orang yang bilang air adalah gula, gula adalah es batu adalah teh. Nggak ada. Hanya orang bodoh yang bilang itu. Nah, kalau sistemasi daripada Tritunggal itu terpisah. Segala sesuatu yang terpisah udah bukan hakikat tersebut. Akan tetapi dia membentuk hakikat baru. Contoh, saat ini saya masih dikatakan Daman. Begitu saya meludah, apakah ludah itu disebut saya? Tidak. Maka itu 2. Bedanya Tritunggal nggak jujur kalau mereka punya 3 Tuhan. Tepuk tangan kami karena saya dukung Anda nih. Gitu. Apa saya boleh nggak bantu kami karena nih sekali debat sama Agatha, tapi saya jadi Wanes. Pencetus Tritunggal siapa? Firman, punya roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Tritunggal. Itu tulisannya itu. Tritunggal itu pencetusnya di abad kedua adalah Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Oh alah, sebentar ini. Bohong. Oke, sebentar dulu Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua, ya kan? Dengan segitiga diagram perisai, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 28:19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin, una substantia tres personae, di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng, orang, manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama. Bener, pokoknya kami karena apapun cerita Mikana, ya kawan. Kita Mikana dulu nih. Tadi Agatha udah menang, kita udah pegang dia, Agatha udah menang. Yes, sekarang harus menang nih Mikana. Awas lu kalau kalah ya. Makanya para rasul membaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati. Kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Iya, kami karena iya. Karena segitiga versi timur. Iya, 3 Tuhan dia, 3 Tuhan. Bilang aja 3 Tuhan dia. Timur ini teman-temannya biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih ya. Saya mau tanya dulu sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga dan manis. Ya, versi barat Bukannya atau peta. versi timur? Inilah versi timur yang segitinya lancip ke atas, Bapa, ya, ada Bapa bukan anak, anak bukan roh bukan Bapa. Semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan ya. Nah, kemudian ada segitiga versi barat. Ini Bapa dan anak ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah, kamu menyembah segitiga yang mana, Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah, atau kamu menyembah Tritunggal yang 3 manusia berjejer-jejer, atau menyembah segitiga Tritunggal yang 1 tubuh, kepalanya 3, yang memegang segitiga. Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab. Oh, yang paling aneh Tritunggal dia yang paling aneh. Yang mana yang paling aneh kira-kira teman-teman? Yang inilah, yang 1 tubuh nih, kepalanya 3. Kepala 3 coy. Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal, ya. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetusnya adalah Tertullianus. Dan juga Yesus nggak ada ngajarin kalian tuh buat Wanes. Nah, ini aku berdiri di tengah-tengah nih. Karena apa? Kata Yesus, waspadalah terhadap penyesat yang akan membawa namaku dan mengakui akulah Kristus. Apa Kristus itu kealahan? Tidak ada. Itu aja udah dibantah coy. Akulah Kristus, nanti namanya akan dibawa. Itu kalian berdebat, namanya dibawa, kalian debat. Padahal dia adalah Abdullah, hamba Allah. Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dalam kitab kalian Kisah Para Rasul 3:13, Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Dia hamba biasa. Dia berdoa sama seperti orang Islam, dia melakukan hukum-hukum Tuhan sama seperti orang Islam. Yang debat kalian karena ada nama Yesus yang akan dibawa nanti yang kalian yakini sebagai Tuhan, padahal
dia bukan Tuhan. Agar tapi tidak lain hanya menuruti hawa nafsu karena ingin menuhankan dia, lalu mengkreat seorang anak manusia menjadi Tuhan yang sama seperti mengkreat patung jadi Tuhan. Makanya Allah menjawabkan dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana, apapun yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala. Apa ciri-ciri daripada berhala? Tidak pernah mengakui apa yang kalian bilang dari tadi, itu nggak pernah diakui. Berhala juga nggak bisa ngomong. Yesus juga nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Agar tapi kenapa dia jadi Tuhan? Karena dituhankan. Berhala kenapa jadi Tuhan? Karena dituhankan. Tepuk tangan. Ya. Udah, kalian berantem lagi. Let's go. Paling enak lihat kalian berantem. Let's go. Makanya mereka pasangkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, padahal Tuhan Kristus itu ya sudah menyatakan di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia tiga berjejer-jejer dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia satu, kepala tiga, memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal harusnya seperti ini dong. Pergilah, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Tepuk tangan buat Mikana. Pokoknya kita tepuk tanganin aja dah, walaupun sesat gas. Pokoknya Mikana nih ya, kita udah dukung Agatha tadi ya. Let's go. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Pemungut, dasar pemungut, Agatha pemungut. Dan juga kamu yang menghina YTVV. Agatha, saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat, ya, kalau kamu tidak berubah, kemarin kamu hina YTVV, kamu samakan dengan pakaian dalam. Bisa ngejawab, ya? Kamu samakan. Umat disamakan dengan pakaian dalam, guys. Yahweh itu dijawab dulu. Sama dengan obat nyamuk. Inilah. Yahweh sama kayak obat nyamuk. Ya, itu akan kita bahas di the next video. Yahweh dikatakan obat nyamuk, guys. Yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha. Gua dari tadi. Karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5:20. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. 1 Yohanes 5:20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Mati kau. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ayo, matilah kau. Dua-dua terus. Saya mau tanya sama kamu. Iya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Aku lu ngoceh mulu. Kamu nggak tahu Tritunggal. Konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus anak Allah adalah Allah itu sendiri. Dan keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Katanya iya, karena di. Aduh, ayolah Mikana, jangan mengecewakan. Wih, kita udah pasang taruhan ini. Benar, karena ya. Bapa bukan Yesus. Ya, alah, kalian mau masuk neraka aja ribet banget. Mesti ada debat-debatnya. Yang kalian sembah juga patung juga, yang kalian sembah juga bukan Yesus juga. Kalian nggak pernah lihat Yesus juga. Cuma diiming-imingkan bahwa Yesus itu pernah ada juga. Kejadian yang sebenarnya nggak ada yang tahu siapa dia. Mau masuk neraka aja ribet banget, tinggal masuk doang. Itu kan katamu. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, ini fundamental. Teman-teman. Di Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri? Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasangkan Tritunggal, ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Masa bukan karena kamu itu sudah mengajarkan hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina YTVV, kamu samakan dengan pakaian dalam. Kamu sama. YTVV kata dia gitu. YTVV itu.
Yaudah Papi disamakan dengan pakaian dalam. Wah sadis, dis. Banget, sadis banget, Terserah kalian, buyot Papi, mau apapun suka-suka kalian. Kalau masuk neraka nggak usah ribet, tinggal masuk doang, nyemplung, boom gitu. Aduh, masih ada debat-debat siapa paling sesat ini. Akan Yote Fafe dengan obat nyamuk. Kamu mau ngasih saya ngomong gak? Enggak, di mana ditertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes Di mana? 8 ayat 42. Yohanes 8? Yohanes 8 ayat 42. Ayat satu. Yohanes 8 ayat Yohanes 8 42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar. Yohanes 8. 15 ayat 26 bukan. Sebentar dulu Bunda Wati. Kan Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu. Roh Kudusnya mana satu lagi? Pokoknya ini kesimpulannya, yang menang dapat bonusnya luar biasa, yaitu neraka paling bawah. Ya, yang kalah juga dapat bonus, neraka juga. Oke, tepuk tangan. Bonusnya wah luar biasa ya. Jadi hellfire gitu. Wah anjay, keren. Pokoknya bonusnya udah sangat luar biasa ya. Yohanes 8 ayat 42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya kamu ambil dari kutip. Yohanes 15. Kan Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar dulu. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Baca. Nah, kalau kamu bawakan dari ayat lain, dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. Kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Wati ini kagak sabar. Itu tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi jangan kamu pasangkan Tritunggal itu. Jangan kamu paksakan. Agak tak jangan dipaksain. Udah bener nih kami kanan, tepuk tangan kami kanan. Soalnya dia udah dukung kami kanan nih. Bodoh amat. Pokoknya dia menang. Titik menang. Hadiahnya dapat surga paling dalam. Dapat neraka paling dalam. Ya, jadi hellfire sana. Buah, manusia api ya kan. Oke, mantap. Kami kanan tetap kami kanan. Titik. Itu ajaran pagan teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke montanisme. Kok kamu? Ya benar. Agatha tuh pemungut sampah daripada Tertullianus ya. Ya Kak Mikane. Oh mantap Kak Mikane, tepuk tangan lagi. Dia pemungut sampah daripada Tertullianus, udah bikin doktrin terus dia kabur ya. Wah benar, dia pemungut sampahnya benar. Pemungut. Ayo
Kalau kamu memungut ajarannya, ya, kalau kamu memungut, Baca dong. pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran tertulis sifat kedua. Konsekuensi logis Ya, ya. kalau setiap ayat, ya, konsekuensi. Iya. Aku kami kana. Mau jelasin kayak manapun aku kami kana. Oke, berarti kesimpulannya Agatha duluan baru Mikana ya. Oke, berarti ini Raka yang duluan, Agatha dulu. Siap tuh Mikana. Oke, siap. Nggak apa-apa. Mikana, wow, go. Mikana, go. Logis, kalau Jelasin, kamu jelasin pasangkan dulu, Tritunggal ke Alkitab, konsekuensi logis di setiap ayat harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Karena Tritunggal itu 3 pribadi satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Kamu pasangkan Iya, ajaran suruh dia tobat. Oke, teman-teman, itulah selesai daripada perdebatan siapa paling sesat. Nah, kenapa kesesatan itu bisa terjadi? Nabi Muhammad telah mengatakan ya, daripada firman Tuhan dan menjabarkan firman Tuhan di dalam Al-An'am 153. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Rasulullah. Oi Mikana, Agatha, ikuti jalan ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Kejadian enggak? Tercerai-berai enggak kalian? Fatafarraqu bikum, mencerai-beraikan kalian ansabilih daripada jalan Tuhan yang benar. Terjadi enggak? Terjadi. Demikian itu perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa kembali ke jalan yang benar, tapi enggak usah, kalian udah bebal, cukup di situ aja. Kalian tinggal sweet-sweetan siapa duluan masuk ke neraka itu, ditunggu di situ ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai dengan segala cekcok dan tumpang reok dan semuanya udah terjadi yang wah. Biarinlah mereka berdebat, akan tetapi konsekuensinya mereka tetap kufar. Apa itu kufar? Adalah orang yang mengkufurkan nikmat Allah. Nikmat apa Bang Naman? Yaitu setelah mereka diberikan akal, tapi mereka dalam mencari Tuhan justru mempercayakan perintah-perintah manusia, mempercayakan pendapat-pendapat manusia. Mereka mengkhianati akal yang telah dianugerahkan Tuhan, yang telah dirahmati Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan salah Tuhan, akan tetapi salah mereka di dalam memilih Tuhan. Tanpa kita perpanjang teman-teman ya. Nanti kita akan buat lagi video seputar Agatha dan Mikana. Ada lagi yang harus kita perbincangkan ini teman-teman ya. Dimana ternyata ini udah mulai panas antara Wones dan Tritunggal, yaitu antara dua ibu-ibu yang berebut masuk neraka. Tanpa kita perpanjang teman-teman, kita tutup untuk live kita yang berbahagia ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kata Mas Deddy Kobuzer, Jadi tolol banget. oke, tutup.